Firda and welcome to my channel. Okay, so today we are going to learn about greetings. Okay, so before we start, let's do the warming up. Jadi kita pemanasan dulu, kira-kira apa yang akan kita pelajari pada video kali ini. Okay, look at the picture. Nah, what do you say when you meet your friend? Kira-kira apa yang akan kalian ucapkan ketika kalian berjumpa dengan teman kalian setelah berlibur panjang misalnya? Apalagi sekarang kita sudah hampir 6 bulan tidak berjumpa. Nah, kira-kira apa yang kita ucapkan? Okay, so look at the picture. Ada 4 gambar yang menunjukkan waktu, ya, dimana kita biasanya berjumpa dengan teman kita. Ada pagi hari, siang hari, petang atau sore hari, dan malam hari. Nah, kira-kira jika kita bertemu dengan teman kita di pagi hari, di siang hari, sore atau malam, apa yang kita ucapkan? Oke, kita belajar mulai dari good morning. Nah, kalau kita perhatikan gambar di sini, maka kita akan mengucapkan selamat pagi jika kita berjumpa dengan teman pada saat matahari bersinar, ya. Nah, biasanya matahari bersinar itu mulai pukul 5 lebih sampai pukul 12 siang. Itu pagi ya maksudnya ya. Kan matahari itu bersinar mulai pagi hingga petang. Nah, tetapi ketika kita berjumpa dengan teman kita di pagi hari hingga siang hari, lebih tepatnya pukul 12 siang, so we say good morning. Oke? Nah, seperti itu. Oke, and then the next one is good afternoon. Kalau tadi kita mengucapkan good morning jika kita berjumpa dengan teman atau orang lain di pagi hari, maka kita mengucapkan good afternoon ketika kita berjumpa dengan teman atau orang lain di siang hari. Nah, siang hari ini ditandai ketika matahari sedang di atas-atasnya, ya, cuaca sedang sangat panas. Kalau di sini, nah itu biasanya mulai pukul 12 siang hingga pukul 6 petang atau 6 sore. Nah, jadi good afternoon ini bisa berarti dua dalam bahasa Indonesia ya. Bisa berarti selamat siang, bisa juga berarti selamat sore. Karena good afternoon diucapkan mulai pukul 12 siang hingga 6 sore atau 6 petang. And then good evening. Nah, setelah kita mempelajari tentang good afternoon, maka matahari sudah terbenam, ya kan? Tadi kan good afternoon itu diucapkan ketika kita berjumpa dengan teman mulai dari siang hingga petang atau sore pada saat matahari akan terbenam. Nah, sekarang jika kita berjumpa dengan teman kita atau orang lain pada saat matahari sudah terbenam atau pada saat hari sudah gelap, ya, maka kita mengucapkan good evening yang berarti selamat malam, seperti itu. Nah, selamat malam di sini ada batasnya. Apa maksudnya? Karena nanti di slide selanjutnya ada juga yang maknanya hampir sama tapi penggunaannya berbeda. Nah, untuk good evening ini biasanya kita ucapkan jika kita berjumpa dengan teman atau orang lain pada pukul 6 petang hingga pukul 9 malam, ya. Nah, setelah ini ada pembahasan yang sedikit sama tapi berbeda. Oke, nah ini nih yang hampir sama dengan good evening, that is good night. Apa yang membuat sama dan apa yang membuat beda? Kita perhatikan gambarnya. Nah, kalau kita perhatikan gambar, ya, ini kan harinya sudah sangat gelap, ya. Nah, apa sih bedanya dengan good evening yang tadi? Kan sama-sama gelap, sama-sama malam. Apa bedanya? Nah, memang good evening dan good night itu memiliki arti yang sama,
yaitu selamat malam. Nah, tetapi bedanya adalah good night di sini kita ucapkan kepada teman kita atau orang lain atau orang tua, misalnya keluarga, yang pada saat itu adalah pukul 9 ke atas. Jadi setelah pukul 9 itu kita sebaiknya mengucapkan good night. Mengapa? Nah, ini dia. Karena pukul 9 malam itu pada umumnya adalah waktu di mana orang-orang akan tidur. Nah, ya kan? Usually we say this to our friends or family before we go to sleep, ya kan? Jadi sebelum tidur itu biasanya kan gini ya, kalau kamu tidur dengan tidur satu kamar sendiri, tidur di kamarmu sendiri. Nah, biasanya orang tuamu akan datang ke kamar kamu untuk mengucapkan selamat tidur. Nah, di sini selamat tidur in English we say good night. Makanya artinya sedikit berbeda dengan good evening. Jadi good evening itu kita masih berjumpa dengan teman. Terus selamat malam, apa kabar? Seperti itu. Tetapi sedangkan good night itu digunakan ketika kita akan mengakhiri perjumpaan kita. Kita mau pergi, kita akan tidur. Misalnya kamu sedang telepon atau WA-an dengan temanmu, terus sudah waktunya tidur, sudah di atas pukul 9, sudah dulu ya, aku mau tidur misalnya. Nah, maka teman kamu akan bilang, "Oke, good night," gitu. Oke? Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang formal and informal greetings. Mungkin ini kali pertama ya kalian mendengar kata formal and informal ya, sebelumnya belum pernah. Nah, ada dua macam salam ya yang biasanya kita gunakan jika kita berjumpa dengan orang lain. Yang pertama adalah formal greetings. Apa ini maksudnya? Formal di sini adalah kita bersikap sopan, kita bersikap santun, berbicara santun dengan orang yang jauh lebih tua daripada kita. Nah, kalau kalian adalah siswa, maka sebaiknya kalian berbicara dengan sopan, dengan santun kepada orang yang jauh lebih tua dari kalian. Misalnya, di situ ada our parents, orang tua kita, and then our teachers, guru-guru kita, bapak ibu guru kita. Nah, ini kan tidak baik kalau misalnya kalian berjumpa dengan bapak ibu guru di tengah jalan, lalu kalian berkata seperti ini, menyapa seperti ini, "Hei ibu guru." Nah, itu kan tidak baik, tidak sopan. Maka kita menggunakan formal greetings. Nah, jadi selamat pagi bapak guru, selamat pagi bu guru, good morning my teacher, seperti itu, ya kan? Nah, selanjutnya adalah informal greetings. Informal greetings di sini itu adalah saat dimana kalian ingin berbicara secara santai. Jadi tidak resmi seperti tadi, tidak perlu yang terlalu santun, tidak apa-apa, ya, tidak salah, boleh, ya. Nah, kapan kita boleh menggunakan informal greetings? Kita boleh menggunakan informal greetings ketika kita berjumpa atau sedang berbicara dengan teman sebaya kita, teman seusia kita, atau orang yang jauh lebih muda dari kita. Jadi kalau kalian seorang siswa, maka jika kalian berbicara atau berjumpa dengan teman sebaya kalian, teman seusia kalian, atau misalnya kalian berjumpa dengan tetangga yang jauh lebih muda dari kalian, maka kalian boleh menyapa teman kalian itu dengan hey gitu. Hey, what's up? Nah, itu boleh ya. Itu menunjukkan keakraban, itu menunjukkan kedekatan kalian sebagai sesama teman, ya, seperti itu. Oke, look at the examples. Nah, di sini ada gambar contoh-contoh greetings in English mulai dari formal sampai informal. Kita lihat anak panah yang berwarna emas
itu ada dua arah ya. Arah yang ke atas dan ke bawah. Kita ke atas dulu. Nah, semakin ke atas itu menunjukkan bahwa salamnya itu semakin sopan, semakin santun ya. Jadi mulai dari how are you? Hello, how are you doing? Nah, itu berarti salamnya formal. It's formal greetings. Kalian sudah bersikap santun, berbicara santun. Nah, mulai dari how is it going itu medium. Apa medium? Medium itu ya tidak terlalu formal, tapi juga tidak terlalu informal gitu. Sedang-sedang saja. Boleh digunakan formal, boleh digunakan informal. Nah, semakin ke bawah, nah di situ ya menyapanya tadi sudah kita bahas hey. Nah, itu kita gunakan untuk menyapa teman. Nah, kemudian menanyakan kabar, what's new? What's going on? What's up? Nah, itu kita gunakan jika kita berjumpa dengan teman kita. Nah, itu contoh salam yang formal dan informal. Okay, the next one is formal and informal responses. Kalau di slide sebelumnya kita tadi belajar tentang formal and informal greetings, ya, salam yang sopan, yang santun dan salam yang santai. Maka sekarang kita akan belajar bagaimana merespon salam tersebut, bagaimana menjawab salam itu tadi. Nah, kalau kita mendapatkan salam atau kita disapa, ketika kita disapa oleh orang secara formal, maka kita juga harus menjawabnya dengan formal. Tetapi jika kita disapa oleh teman secara informal, maka kita juga menjawabnya secara informal. Kita perhatikan dulu. Nah, di sini ada beberapa responses mulai dari formal sampai informal. Arah panahnya, cara membacanya sama seperti di slide sebelumnya. Kita lihat dulu dari yang paling atas. Paling atas itu berarti menunjukkan sangat sopan, sangat santun, ya. Kita lihat, how are you doing? I'm doing well. How are you? I'm great. I'm fine. How is it going? Great. Good. Nah, jadi ketika ada orang yang bertanya ke kita, how are you doing? Maka sebaiknya kita menjawab, I'm doing well. Nah, ya. Tetapi jika ada yang bertanya, how is it going? Cukup kita jawab good, great, I'm okay. Boleh ya. Nah, itu untuk yang formal. Sekarang semakin ke bawah, maka dia semakin santai ya, informal. Kita lihat di situ, ketika kita menanyakan kabar, maka kita sebaiknya mengucapkan what's new, what's going on, what's up. Nah, biasanya kan what's up sambil tos gitu ya kan. Nah, lalu bagaimana cara menjawabnya? Not much, nothing much, nothing. Nah, itu semuanya itu berarti biasa aja, tidak ada yang spesial gitu ya. Jadi semua ini adalah bermacam-macam cara, bermacam-macam ungkapan yang biasanya kita ucapkan ketika kita ingin menanyakan kabar. Jadi biasanya kita kalau menanyakan kabar itu kan selalu berkata how are you. Nah, itu tidak selalu seperti itu. Ada banyak cara. Bisa kita mengucapkan what's new, what's up. Itu boleh ya. Oke, perhatikan selanjutnya. Nah, ini yang penting. Ini adalah good and bad responses. Biasanya begini. Ketika kalian ditanya oleh teman kalian misalnya, gimana kabar kamu? Nah, apakah kamu sehat? Nah, misalnya seperti itu. Kamu sehat nggak? Kamu sakit? Nah, kalau keadaan kalian itu memang sedang tidak sehat, maka kalian boleh menjawab aku sedang tidak sehat. Boleh. Jadi, tidak selalu how are you itu dijawab dengan I'm fine, I'm very well, I'm good. Itu tidak selalu seperti itu. Kalian harus jujur. Kalau misalnya ada teman yang bertanya how are you,
tetapi kamu sedang sakit, maka kamu bisa berkata, aku sedang sakit. Nah, bagaimana cara mengatakannya? Ini dia. Nah, kita lihat ada beberapa emoji, ada beberapa emoticon di situ, mulai dari yang giginya nyengir itu ya, sampai yang mulutnya gak jelas itu, mulutnya apa itu ya, mulutnya bergelombang. Nah, ini adalah informal responses to questions how are you. Jadi ini adalah bermacam-macam respons, bermacam-macam tanggapan untuk pertanyaan how are you. Nah, kalian lihat gambar penguin yang pojok kecil itu. Nah, these are responses you can use with a friend. Nah, jadi semua respon ini itu bisa kalian gunakan jika kalian berbicara dengan teman. Nah, ya, jadi tidak boleh nih ketika bapak guru bertanya ke kamu how are you, lalu kamu jawabnya oke, nggak boleh ya, kurang sopan. Nah, kita lihat di sini. Pertanyaannya sama, how are you? Tapi jawabnya bermacam-macam. Kita baca dari yang paling bawah ya, ikut anak panah. Nah, yang paling bawah, terrible, not so great, been better, hanging in there. Nah, itu keadaannya sedang tidak baik. Kamu bisa melihat dari emojinya. Nah, itu keadaannya kan sedang tidak baik. Kelihatan itu dari wajahnya datar-datar saja, ya kan? Nah, kalian perhatikan semakin naik, mulai dari I'm alright, not bad, okay, can't complain. Nah, itu berarti keadaannya sudah keadaannya baik, biasa saja. Keadaannya, oh aku baik-baik aja, gitu ya. Semakin ke atas itu ada emoticon senyum. Nah, kalau kalian senyum berarti kalian sedang gembira ya. Things are good, pretty good, great. Nah, semakin ke atas giginya semakin muncul. Lalu paling atas, wow, giginya kelihatan semua. Nah, itu berarti kamu sedang sangat gembira, sangat senang, fantastic. Nah, itu ya. Jadi jawabannya tidak selalu I'm fine, tidak selalu seperti itu. Bisa bermacam-macam seperti ini. Oke? Oke, setelah tadi kita belajar tentang salam ya, menanyakan kabar, how to say how are you, kemudian cara menjawabnya. Maka sekarang kita belajar bagaimana caranya jika kita ingin mengakhiri perjumpaan kita dengan teman. Kita ingin menyudahi perjumpaan kita pada saat itu. Nah, biasanya jika kalian merasa oh sudah dulu ya, aku mau les misalnya, aku mau berenang misalnya, aku mau pulang, ibuku menyuruh ini itu. Nah, biasanya kalian mengucapkan oh ya sudah, selamat tinggal. Nah, goodbye gitu ya. Tetapi ada bermacam-macam ungkapan yang dapat kalian ucapkan selain goodbye. Jadi tidak selalu goodbye saja ya. Kita lihat di sini. Misalnya goodbye, bye-bye, boleh bye, lalu kemudian see you, lalu see you later, and then see you tomorrow gitu ya. Jadi semua ungkapan di sini itu artinya sama, yaitu kalian ingin berpisah dengan teman, mengakhiri perjumpaan temanmu pada saat itu ya. Nah, mulai dari nomor 4 sampai nomor 6 ya, itu maksudnya adalah sampai jumpa. Ya, sampai jumpa besok, sampai jumpa lagi ya. Lalu kalau yang nomor 1 sampai 3 itu artinya sama saja ya, cuma berbeda bentuk gitu saja. Okay, so what we have studied today. Hari ini kita telah belajar. Yang pertama adalah greetings. Tadi kita sudah belajar mengenal macam-macam salam yang biasanya kita ucapkan jika bertemu dengan orang. Start from good morning, good afternoon, and then good evening, good night. Okay. Dan yang kedua, formal and informal greetings. Tadi kita juga sudah belajar mengenai salam yang sopan dan salam yang santai. Seperti yang tadi sudah kita pelajari
bahwa salam yang sopan diucapkan ketika kita berjumpa dengan orang yang jauh lebih tua daripada kita, untuk menunjukkan kesopanan kita dalam berbicara, kesantunan dalam berbicara. Kemudian, informal greeting, salam yang santai, digunakan ketika kita berjumpa dengan teman kita atau tetangga atau adik kita, intinya yang jauh lebih muda daripada kita. And then we also learn about good and bad responses. Jadi tadi kita juga sudah belajar mengenai respon atau tanggapan yang baik dan tanggapan yang buruk. Maksudnya di sini adalah ketika ada teman yang menanyakan kabar, how are you? Kita bisa menjawab dengan good responses. Misalnya I'm great, I'm good. Atau jika keadaan kita sedang tidak baik, maka kita menjawab dengan bad responses. Seperti misalnya not good, seperti itu. Dan yang terakhir, kita juga telah belajar tentang how to say goodbye. Bagaimana kita mengucapkan selamat tinggal kepada teman kita. Ada bermacam-macam, bisa goodbye, bisa see you later, bisa see you tomorrow, dan lain sebagainya. Okay guys, so that's all the video for today. I hope it will help you to understand English better. See you on the next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.